Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kukun Kurniawan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa negara membutuhkan Undang-Undang Dasar? Yang melatar belakangi pembuatan Undang-Undang Dasar, yang pertama yaitu menjamin hak warga negara. Kehendak warga negara agar hak-haknya terjamin dan membatasi tindakan penguasa. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan sistem pemerintahan. Kehendak penguasa dan rakyat untuk menjamin adanya pola atau sistem tertentu dalam pemerintahan negara. Kemudian yang ketiga yaitu kepastian penyelenggaraan negara. Kehendak para pembentuk negara baru agar ada kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan yang terakhir, yang keempat, kerjasama antar negara atau konfederasi atau federasi, kehendak beberapa negara yang berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Motivasi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yaitu untuk menjamin ketatanan negara atau kepastian hukum. Kedudukan tertinggi dalam hukum nasional. Hukum dasar tertulis. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kemudian, sumber hukum tertinggi. Sejak 18 Agustus 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber hukum dan menempati kedudukan tertinggi. Dan yang terakhir, menjadi landasan kebijakan. Setiap produk hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah harus dilandasi bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang bermuara akhir, semua peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Dasar, yang muaranya adalah Pancasila, sumber dari segala sumber hukum negara. Struktur Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan alinea. Terdapat 4 alinea yang mengandung nilai-nilai filosofis dan dasar negara. Kemudian terdapat pasal-pasal atau batang tubuh berisi aturan-aturan pokok penyelenggaraan negara. Di sini terdapat perbandingan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari aturan peralihan, bab, pasal, ayat, dan juga aturan tambahan. Hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan hukum di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi undang-undang tertinggi. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat, peraturan presiden atau Perpres. Yang kelima, peraturan daerah, terdiri dari peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, dan peraturan desa. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar. Selain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, terdapat juga hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Definisinya, aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Contohnya, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang MPR atau DPR. Nah, kedudukannya merupakan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai karakteristik. Yang pertama, tertulis dan jelas. Rumusannya jelas, merupakan hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Kemudian singkat dan supel atau elastis, hanya memuat aturan-aturan pokok, bertujuan agar dikembangkan sesuai perkembangan zaman.
Kemudian memuat norma dan aturan konstitusional yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Kemudian yang keempat, hukum positif tertinggi, dan yang kelima sebagai alat kontrol. Fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai peran utama hukum dasar. Undang-Undang 1945 memiliki 3 fungsi utama bagi negara. Yang pertama, sebagai fungsi pengatur, yaitu mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang kedua, fungsi penentu, menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Dan yang ketiga, fungsi kontrol, mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah, seperti undang-undang, PP, dan lain-lain, sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Kesimpulan, Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi yang menjamin kepastian hukum di Indonesia. Struktur terdiri dari pembukaan 4 alinea dan pasal-pasal 73 pasal setelah diamandemen. Hierarki menempati urutan pertama dan menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Mempunyai sifat singkat, supel, mengikat, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Konvensi Hukum Dasar Tidak Tertulis yang melengkapi Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih sudah menyimak materi pelajaran pendidikan Pancasila, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan pilar utama negara hukum di Indonesia. Silakan untuk menjawab soal-soal yang tercantum di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.